Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Berjumpa dengan Ahmadi Fathur Rahman Terdiri, pengampu mata kuliah Tafsir Al-Quran untuk kelas HKI 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, dan 4F. Di pertemuan perdana ini saya akan menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama tentang gambaran umum teknis perkuliahan. Yang kedua juga masih tentang teknis perkuliahan. Yang ketiga tentang kuliah perdana berjudul Urgensi Mata Kuliah Tafsir Al-Quran. Nah, karena ini kita baru pertama ketemu, saya perkenalan diri dulu. Nama sudah. Saya S1 dulu di Tafsir Hadis UIN Wali Songo Semarang. S2 di Studi Quran Hadis UIN Jogja. Jadi saya orang yang dunianya studi Quran. Apalagi yang nanti kalau ada yang mau tanya di kelas aja lah. Oke, kita mulai yang pertama. Mungkin pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang dibahas di pertemuan mata kuliah tafsir Al-Quran dibandingkan ilmu tafsir atau ulumul Quran yang teman-teman pelajari di semester 2 dan 3. Kalau saya, karena ya ilmu tafsir itu sudah membahas itu, ya kan, ulumul Quran sudah membahas itu, maka saya fokus ke yang lain. Karena masih tafsir ya, jadi kata kuncinya tafsir. Dan ini bedanya ulumul Quran sama tafsir. Ya baik ilmu tafsir maupun tafsir Al-Quran itu agak ambigu sih sebenarnya. Bedanya adalah kalau ulumul Quran itu lebih ke aspek internal. Tafsir itu keluar aspek eksternal. Jadi ibarat kata nih, ini saya gambarin adik-adik mahasiswa yang semester 4 yang perempuan ya. Jadi aspek internal ini seperti yang perempuan dandan tapi di dalam kamar. Nah, kalau aspek eksternal, setelah dandan itu keluar jalan-jalan. Paham ya? Pertanyaannya, adakah orang dandan gak jalan-jalan? Ada. Orang dandan di dalam rumah, dipakai untuk dalam rumah ada. Dia pengen selalu merasa cantik setiap waktu, itu boleh. Tapi ada kalanya orang perlu merasa cantik saat ketemu orang lain. Nah, itu analoginya ulumul Quran dan tafsir. Baik itu ilmu tafsir maupun tafsir Al-Quran. Itu menurut saya. Ya, bisa diperdebatkan lah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini di mata kuliah tafsir nih, tafsir Al-Quran itu tokoh-tokoh Al-Quran. Jadi pemikiran mereka yang kita bahas gitu loh. Nah, di pertemuan 5-14 nanti itu bagian adik-adik mahasiswa yang presentasi. Saya menyampaikan kuliah di pertemuan 1-4. Jadi kayak saya kadang-kadang berpikir tuh kayak ada jeda gitu loh. Enggak langsung dibagi gitu, enggak. Saya pengen ada jeda. Dan saya pengen mahasiswa juga tahu dosennya serius enggak nih mengampu mata kuliah. Atau dosennya standarnya gimana nih. Nah, saya pengen teman-teman wait and see. Melihat saya ini seperti apa, bagian jenengan semua. Ya ada yang komentar negatif, ada yang komentar positif, ada yang komentar ambigu, bebas. Itu kesan itu kan sifatnya subjektif ya. Saya tidak ambil pusing. Yang jelas buat saya menyampaikan, situ menerima. Situ tidak merasa nyaman ya bisa disampaikan. Kita mendiskusikan ya. Kuliah itu adalah ruang intelektual. Bukan ruang yang dosen selalu harus benar. Dosen selalu harus terlihat benar atau merasa benar atau menjadi benar, tidak. Di ruang perkuliahan itu semuanya benar. Semuanya berproses menuju kebenaran, kira-kira begitu. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing soal siapa yang benar, siapa yang salah misalnya. Semua bisa benar, semua bisa salah, kira-kira begitu. Oke, di pertemuan 5-14 nanti sudah saya siapkan tema-temanya.
Rujukan-rujukannya silahkan dicari sendiri. Apalagi teman-teman sudah semester 4 ya, sudah cukup tua gitu loh. Untuk ukuran seorang mahasiswa itu sudah setengah jalan menuju lulus gitu kan. Nah, untuk sampai ke sana kan tetap perlu kreativitas. Nah, saya minta teman-teman kreatif dalam menyampaikan presentasi. Presentasi haram hukumnya membaca. Mungkin karena ini online dan modelnya saya itu pakai YouTube ya. Jadi saya nanti minta teman-teman untuk ngerekam audio saja, nggak usah pakai video, nanti kan boros kuota kan. Apalagi misalnya ternyata dandanya salah atau apa gitu kan. Audio itu lebih mudah aja rasanya. Terus diupload, itu saya harap teman-teman nggak membaca. Jadi walaupun tidak kelihatan mukanya, itu nggak terus curang membaca gitu loh. Menurut ini adalah bla 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 titik. Selanjutnya adalah bla bla bla. Itu membaca itu kan nggak seru gitu loh. Teman-teman nggak akan belajar. Saya ini sedang menghadapi, saya sedang melihat laptop posisinya. Ada catatan. Laptopnya nyala, ada catatan, saya baca. Tapi saya nggak membaca yang huruf per huruf, kata per kata, tidak. Saya mengelaborasi namanya. Presentasi namanya. Menguraikan namanya. Mengelaborasi namanya. Paham ya? Gunanya nanti kalau teman-teman semester 6, 7, 8 itu gampang kalau ngurus soal seminar proposal skripsi. Karena bagaimanapun orang kuliah ya harus lulus. Kalau kuliah nggak lulus, ya mending gak usah kuliah sejak awal gitu kan. Nah, saya harap teman-teman memikirkan hal ini. Ya, jadi untuk kesinambungan belajar, ya barangkali semester 1 sampai 3 kemarin kurang maksimal. Selama itu membaca, ya sekarang coba latihan. Gitu ya. Saya meminta dengan memohon, sangat memohon, biar teman-teman itu punya kemandirian yang baik sebagai seorang mahasiswa, punya tanggung jawab. Ya bertanggung jawab atas masa depannya. Jangan menggantungkan pada nasib. Nasib itu ya takdir sih, I know. Cuma takdir itu diusahakan menurut saya. Kamu kalau jalan kaki ya di rel ada kereta, kamu nggak pindah tempat, kira-kira ketabrak nggak? Yuk ketabrak. Tapi kalau diem aja kira-kira mati nggak? Jelas mati. Selesai. Kecuali itu kereta mainan ya, itu beda lagi ceritanya. Jadi itu harus dipahami. Nah sekarang saatnya merubah takdir. Nah kalau yang belum bisa ya belajar. Jadi kayak gini saya rekaman ya kalau saya sekali rekaman aja. Kalau teman-teman yang belum bisa ya, kalau bisa ya 1, 2 kali, 3 kali lah nggak apa-apa. Rekaman jelasin gitu kan, nanti didengerin lagi ukurannya apa, latihan aja nggak apa-apa. Saya dulu latihan saya SMA, pidato bahasa Arab. Yo lupa-lupa, salah-salah disorain nggak apa-apa. It's okay not to be okay gitu loh. Kayak drakor itu kan. Gitu. Nah nanti presentasi itu berkelompok. Tapi tidak berarti berkelompok itu terus satu mewakili 4 orang, 5 orang, enggak. Masing-masing orang ngomong. Makanya diskusi antara kelompok, bagi-bagi tugas itu penting. Bagi-bagi tugas ya kan, terus nanti bareng-bareng kira-kira rujukannya apa nih, cari bareng-bareng yuk, kita kumpulin rujukannya, kita bagi, kita baca semua misalnya. Gitu ya. Jadi jadilah mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap teman-temannya juga. Jadi kamu yang pintar itu jangan merasa kemintar lah. Bagi ilmunya. Karena siapa tahu di sana ada barokah. Kamu mengajarkan orang itu pasti kamu akan lebih pintar. Percaya sama saya. Karena apa? Kamu belajar mengajari orang. Jadi yang pertama itu kamu sudah pintar. Ketika kamu mengajarkannya kepada orang lain, kamu juga belajar mengajar sebenarnya. Jadi nggak ada ruginya. Saya juga ngajar kayak gini juga semakin belajar sebenarnya. Hal-hal yang saya dulu nggak lakukan, tak lakukan sekarang. Jadi menjadi lebih lebih menyeluruh jiwanya gitu loh. Sebagai seorang dosen yang mengajar. Ya saya juga belajar, masa kalian nggak belajar gitu loh. Oke,
teknis lain yang kemarin disinggung di grup kelas nanti akan saya sampaikan. Ada 8 poin itu. Selanjutnya, dosen menjelaskan presensi. Jadi presensi ini kan nanti saya minta tuh, kita kan baru pertama ketemu ya. Beda dengan dua kelas yang lain yang sudah pernah ketemu sebelumnya. Presensi itu kalau saya modelnya nama, NIM, ya kan. Nanti ada pernyataan sudah menyimak link YouTube secara menyeluruh, selesai sampai selesai. Nah, saya kan nggak bisa ngecek kamu bener-bener nonton full atau enggak, saya kan nggak ngerti. Kalau orang bertanya kenapa YouTube, karena ya mudah aja. Ya, saya nggak juga nyari view juga sih, nggak. Saya punya YouTube. Saya pernah ngisi di YouTube gitu, ngisi punya akun saya sendiri. Cuma dalam konteks ini karena Siakat tidak memungkinkan ngupload materinya langsung, bahkan 10 MB aja nggak muat kan. Ya sudah, kita pakai link eksternal, pakai uploadan dari platform lain, terus kita linkkan saja, ya bisa, alhamdulillah, jadi nggak masalah. Itu ceritanya saya pakai YouTube kayak gitu. Nah, saya harap teman-teman jujur ya, jadi mendengarkan seksama, ya dicatat apa yang perlu dicatat, yang mau ditanyakan ya ditanyakan, monggo. Jangan mengecewakan orang tua ya. Caranya apa? Ya bertanya aktif, mencatat, diskusi, nanya lah. Jadi diskusi di kelas itu kan kalian sudah bayar toh. Jadi tolong diramaikan. Kalau kalian nggak nanya, kayak nggak diskusi gitu, ya dosennya yang nganggur gitu loh. Makan gaji buta, kira-kira begitulah. Paham ya? Nah, mungkin agak sedikit berbeda kalau nanti pertemuan 5-14. Saya tipikalnya orang yang bukan one man show. Saya kadang-kadang nggak terlalu suka jadi pusat perhatian gitu loh. Makanya saya cuma ngisi kuliah 1-14 saja, 1-4 saja. Dan itu sudah saya lakukan sejak dulu zaman kuliah offline. Jadi saya biasanya menyimak. Saya datang, masuk, presentasi, saya diem gitu ya, tak perhatikan. Saya menilai, oh mahasiswa ini gini nilainya. Silakan bertanya. Kalau ada yang bagus saya respon. Kadang-kadang biasa semua, rata-rata biasa gitu loh. Nah, maksud saya kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan isi kepalanya untuk bertanya kritis misalnya, jangan asal teriak-teriak, tapi ya jangan asal ngomong gitu ya, dipikir gitu ya. Menurut saya akan lebih hidup kelasnya. Mungkin saya juga tertarik. Tapi kalau pertanyaannya pertanyaan sing rak penting gitu ya, aneh, nggak jelas gitu ya, gimana dosen mau tertarik? Dosen itu kalau teman-teman tahu, kalau kalau ibaratnya motor nih ya, kalian tuh kan 125 cc ya, dosen itu 250 cc mesin motor. Jadi beda, paham? Kalau situ nggak ngegas, ya motor yang lebih gede itu diem toh. Jadi kalau kalian pelan, motor yang lebih besar cc-nya kan ya juga nggak akan ngegas toh. Jadi ngimbangi gitu loh. Paham ya? Jadi saya harap teman-teman memanfaatkan proses diskusi gitu. Kalau dulu sampai bentak-bentakan, dulu sampai pertanyaannya kayak 15 gitu. Ada, tapi ya akhirnya dijawab secukupnya. Yang penting bertanya itu. Jadi orang bertanya itu sudah bagus. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi nanti akan ada proses rekapitulasi. Ada perwakilan ya dari timnya Mas Ketua, Mbak Mas Ketua gitu, Mbak atau Mas Ketua, itu untuk menulis rekapitulasi. Jadi diskusinya ada formatnya, sudah beres itu nanti. Nah, itu kan nanti di bagian akhir, bagian catatan itu kemungkinan yang bersangkutan itu akan kayak ngasih kesimpulan gitu loh. Nah, ketika nanti ada tugas pertemuan 1-14, di mana saya akan minta nulis 2 paragraf, teman-teman haram hukumnya mengkopas. Jadi mindah apa yang sudah ada di Word itu dipindah. Pertama itu plagiasi, dan saya kan minta teman-teman sudah baca bukunya plagiasi itu kan kemarin, tanya jawab plagiarisme. Itu sudah salah. Kedua, itu proses pembelajaran yang dilompati begitu nggak akan memberi manfaat. Saya sangat berharap proses belajar itu dijalani, seberat apapun. Kalaupun tidak istimewa hasilnya, minimal kita pernah punya pengalaman. Saya khawatir hidup kita monoton.
Ini ya, tak kasih tahu realnya. Semester kemarin saya rekaman kayak gini. Kalian dengan saya tafsir Al-Quran. Semester kemarin juga ada tafsir di kelas HES. Materinya mungkin sama. Secara umum sama. Tapi audio ini dibikin berbeda. Saya rekaman lagi. Ada nilai-nilai. Saya nggak bilang terus, tolong di YouTube itu sudah ada audionya. Tolong disimak ya. Semester kemarin ya itu kelasnya HES. Karena kalian kelas HKI ya anggap aja HKI. Nggak bisa begitu. Saya harus rekaman lagi. Karena buat saya ini proses yang harus dijalani. Meskipun melelahkan sebenarnya. Ya selain saya kerja juga kan. Masa ya kerja nggak lelah kan juga nggak kerja namanya kan. Tapi ini proses kreativitas yang perlu saya asah. Saya nggak bisa menggunakan apa namanya tuh. Kalau materi mungkin masih agak mending lah. Tapi kalau penjelasan yang sama kan nggak mungkin. Elaborasi yang sama kan nggak mungkin. Mustahil dong. Saya jelasin ke dua orang yang berbeda. HKI sama HES. Kok caranya menjelaskan sama? Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Saya aja belajar. Kok kalian sampai nggak belajar? Itu siapa yang salah coba? Gitu loh. Nah, saya harap teman-teman meresapi ini. Tolonglah ya. Jangan kecewakan orang tua. Saya loh, setua ini masih pengen belajar gitu loh. Masa kalian yang muda aja, S1 aja belum lulus aja, seminar proposal skripsi aja belum punya aja, nggak pengen belajar gitu loh. Gitu ya. Nah, dan tugas pertemuan 1-14 yang saya minta teman-teman nulis, 2 paragrafan lah nanti akan tahu sendiri. Itu jadikanlah ajang menulis. Tulislah dengan gayamu, caramu, kosakatamu terserah. Ya kalau bisa formal, jangan alay gitu kan. Jangan disingkat-singkat juga. Jadi coba dibikin. Kalau misalnya apa ya? Ya misalnya nih pengen kayak apa namanya tuh? Maksimal ya. Ya cari teman yang pintar nulis ya kan. Kamu nulis, tolong dikoreksi dong, coret-coret misalnya. Nggak apa-apa, itu proses belajar. Dan itu luar biasa. Jarang loh ada orang kayak gitu di zaman sekarang, di zaman yang serba cepat. Seolah-olah semuanya langsung pintar otomatis. Nggak bisa. Semua orang harus melalui proses pelajaran. Manusia itu bukan teknologi yang bisa langsung di-upgrade. Setiap manusia, semua memulai dari nol. Ya iman, ya pengetahuan, makan. Coba siapa di antara kalian yang pengen makan itu cuma sekali, lalu kenyang seumur hidup? Saya yakin nggak ada. Mesti pengen mencoba. Baksonya kemarin enak, di sana lebih enak, coba lagi. Ya itu hawa nafsu, nggak apa-apa. Ya asal selama tidak melebihi batas yang bakso sana, tapi uangnya maling gitu kan melebihi batas kalau itu. Selama tidak melebihi batas nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Oke, sudah disampaikan tadi presentasi bersifat memaparkan ya, bukan membaca teks. Nah, kalian di proses ini bisa sangat menentukan kedewasaan kalian sebagai seorang manusia. Percaya sama saya. Semakin saya ngajar kayak gini, itu semakin apa ya? Saya sebagai manusia itu komplit gitu rasanya. Mungkin akan lain ceritanya lagi kalau saya ngomong kayak gini dalam keadaan pakai video. Lain lagi. Prosesnya saya sengaja nggak pakai video karena apa ya? Kuota boros itu yang pertama. Yang kedua, audio itu sifatnya visual. Jadi kalau saya misalnya sekarang pakai kaos oblong misalnya ngomong kayak gini, itu nanti kok pakai kaos oblong ya, sobek-sobek lagi misalnya. Moodnya hilang yang mendengarkan. Tapi kalau suara saya saja yang tampil itu, saya rasa tidak akan mengganggu karena imajinasinya bekerja. Ya semoga kalian dengerin ini nggak sambil tidur ya, maksudnya ketiduran gitu loh. Soalnya ada yang ketiduran. Suara Pak Ahmadi enak katanya, ketiduran. Maaf Pak ya gitu. Ya oke sih, konyol juga gitu loh. Oke lanjut. Oke, diskusi kelompoknya itu nanti ya tolong bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri. Ya pokoknya dirumusin bareng-bareng, nyari bareng-bareng ya kan. Saling berbagi, saling mengecek kalau perlu. Oh, kamu materinya apa yang disampaikan? Coba poin-poinnya, outline-nya gimana?
poin-poin disampaikan apa. Kasih masukan, nggak apa-apa, harus begitu. Nah, kalau pengen tahu caranya menyampaikan materi ya barangkali besok ya atau sekarang nih didengerin aja saya gimana menyampaikannya, cara saya. Ini kan khas saya juga. Ada joke-nya, ada emosinya misalnya. Atau di pertemuan 2 sampai 4 besok saya ya. Oke, yang terakhir, kuliah perdana. Urgensi mata kuliah tafsir Al-Qur'an. Jadi seperti sudah saya singgung, kalau ilmu tafsir dan ulumul Quran itu fokusnya ke keilmuan. Nah, mata kuliah ini fokusnya ke ke pemikiran tokoh. Nanti tokohnya saya siapkan 10 orang. Saya ambil yang modern. Karena selain lebih mudah dijangkau saja. Usia paling tua itu kelahiran 1849 Muhammad Abduh. Paling muda bahkan masih hidup semua. Masih hidup 4 orang, 3-4 orang masih hidup. Hasan Hanafi, Quraish Shihab, Abdullah Said sama Faqihuddin Abdul Qadir itu bahkan kelahiran 71. Masih sangat muda sekali bapaknya itu. Baru 50 tahun. Jadi saya pengen mata kuliah ini memperkenalkan tokoh-tokoh tafsir. Gitu, mendiskusikan lah gitu. Lalu selain terjangkau ya kita bisa jangkau, itu yang paling penting juga adalah jejaknya itu bisa dilacak gitu loh. Kenapa Quraish Shihab itu menyatakan A, B, C, D? Itu kan bisa dilacak. Kalau kamu rada iseng sidik ya ditanyain langsung bisa. Pakai Twitter misalnya atau pakai macam-macam lah. Macam-macam. Bisa gitu loh. Atau lihat YouTube-nya beliau. Lihat podcastnya beliau misalnya. Jadi itu kan kelihatan. Orang ini sangat dekat sekali. Kelihatan kok seperti ini kenapa, kok seperti ini kenapa. Itu salah satu alasan saya. Selain itu juga rujukannya cukup banyak. Jadi karena orang-orang ini hidup di zaman sekarang ya sangat mudah ditemui fotonya, macam-macamnya. Jadi kita tidak terlalu pusing membayangkan ulama-ulama zaman dulu misalnya. Ini siapa namanya, misalnya bin siapa. Nggak ngerti, nggak kebayang gitu loh. Nah, kalau tokoh-tokoh ini agak kesini zamannya, deket dengan kita kan kita bisa membayangkan. Oh gini, oh begitu gitu ya. Itu alasan saya sih. Nah, selain itu proses teori ini muncul di bidang Al-Quran ini bisa juga dilacak. Karena banyak sekali skripsi, tesis, disertasi itu yang membahas bagaimana konstruksi ilmu pengetahuan bidang tafsir itu dirumuskan. Banyak sekali. Dan jujur terus terang saya nggak pengen membatasi teman-teman tuh kayak harus rujukannya ini itu enggak, bebas lah. Selama teman-teman menyampaikan presentasi dengan maksimal. Tidak baca, mengelaborasi, menyampaikan hal-hal unik. Itu yang saya inginkan. Jadi paripurna lah menjadi mahasiswa tuh bacanya dapat. Dan saya ini nanti mungkin ini belum saya sampaikan di kelas lain. Nanti semoga saya sampaikan di chat ke ketua kelas. Mata kuliah dengan saya nggak ada tugas bikin makalah. Yang ada itu cuma ngomong kayak gini. Karena buat saya ngomong itu penting. Menulis penting. Tapi rasa-rasanya kalian tuh belum saatnya menulis buat saya. Paham? Menurut saya loh ya. Karena ngomong itu yang paling mudah. Walaupun paling krusial juga sebenarnya. Menulis itu kalau misalnya adalah kopas gimana? Makanya saya minta teman-teman baca buku tanya jawab plagiarisme sejak awal. Jadi biar terkurangi lah bebannya. Oke lanjut. Yang terakhir. Jadi karena tokoh-tokoh ini dekat dengan kita tidak kesulitan untuk menemukan relevansi. Oh, saya kehidupannya mirip tokoh ini ya misalnya. Misalnya. Kayak iseng disama-samain gitu loh. Bisa. Oh, kenapa tokoh ini begini? Karena mungkin dia mengalami seperti apa yang saya alami atau sebaliknya. Saya mengalami apa yang beliau alami sehingga saya juga sepemikiran dengan beliau misalnya. Siapa misalnya?
Mungkin, dan itu menurut saya menarik sih. Jadi kita menjadi lebih dekat dengan tokoh-tokoh ini. Kayak saya juga misalnya, kenapa saya sepakat dengan pemikirannya A? Karena tokoh ini bla 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 dengan saya misalnya. Ada momen-momen seperti itu. Saya contoh ya. Contoh aja nih contoh. Ada tokoh namanya Waryono Abdul Ghafur. Beliau dosen UIN Jogja, ya usia 50-an lah. Sekarang menjabat di Kemenak atau apa itu beliau. Itu pembimbing tesis saya dulu. Beliau itu concern tulisannya di bidang apa namanya itu? Interreligious studies. Jadi berhubungan dengan non-muslim kayak Kristen, terutama yang agama Abrahamik ya. Beliau yang saya tahu meyakini bahwa kebenaran itu ada di mana-mana. Saya nggak tahu beliau apakah hafal Al-Quran, tapi rasa-rasanya orang pondok tulen gitu loh. Orang-orang pokoknya pondoknya lama lah. Beliau merasa kebenaran itu ada di sana dan di sana. Saya merasa saya juga sepakat oleh karena saya bukan meyakini ya. Saya kadang-kadang berpikir hal yang sama. Oleh karenanya saya sampai menuliskan tesis saya, judulnya itu Bible sebagai sumber tafsir Al-Quran. Dari judulnya saja itu seolah menyatakan bahwa oh, Quran merujuk Bible ya. Dan saya akan menjawab, ya iya faktanya begitu. Ada mufassir Islam yang merujuk Bible sebagai sumber tafsir. Ada di karya mereka. Karena karya mereka tulisnya berbahasa Arab, ya Bible itu berbahasa Arab, tidak seperti yang kita kenal berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris gitu. Dan itu fine-fine saja. Apakah berdosa ataukah apa? Ya, tafsir kok bebas tuh. Tapi bertanggung jawab gitu loh. Nah, setelah diteliti, peneliti apa yang mereka sampaikan itu secara umum ya, itu bukan sesuatu yang sifatnya teologis. Jadi rujukan-rujukan yang diambil dari Bible itu bukan yang berbau teologis. Sifatnya pelengkap saja informasi. Misalnya nama istrinya Adam itu kan Hawa. Taunya dari mana? Di Al-Quran nggak ada loh nama Hawa. Dalam tradisi Islam nggak disebut itu. Taunya dari kitab Bible, dari Alkitab. Ada if istilahnya. EVE, EVE. Hawa itu artinya Hawa, istrinya Nabi Adam. Terus penjelasan siapa orang yang dipenjara bersama Yusuf di Quran surat Yusuf, halaman berapa itu? Halaman 19 juz 12. Watakhala ma'ahu halaman 18 nih. Watakhala ma'ahu sijna fatayan. Yusuf masuk penjara bersama dua orang. Dua orang itu siapa? Yang tahu Alkitab. Kepala apa itu? Kepala juru masak atau apa itu? Karena gini, Al-Quran itu, nah kan kalimatnya menarik kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu bukan sesuatu yang sifatnya informatif saja. Kalau teman-teman pahami surat Kahfi, kan ada tuh sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rasbun bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jadi ada beragam versi yang mengatakan bahwa orang yang di Ashabul Kahfi itu cuma 3 orang, satunya anjing. Ada juga yang bilang 7 orang, 8-nya anjing. Yang mana yang benar? Tidak penting jumlahnya sebenarnya. Yang penting adalah bahwa dulu sekali ada orang yang rela dirinya dikejar-kejar, pokoknya diburulah sama orang, terus melarikan diri demi agar tidak syirik. Rela mengorbankan jiwanya, terhempas dari masyarakatnya, lari terbirit-birit sampai ngumpet. Jadi nilainya adalah nilai pelajarannya adalah ya beragama itu harus teguh gitu loh. Tapi yang nggak penting-penting nggak dijelasin Quran. Mau 3 kayak mau 4 kayak mau 5 terserah. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita perlu kita perlu ngerti nih
Ruhnya itu di mana? Oke, kembali ke ini ya, kembali ke topik ya. Jadi kalau kita tokoh-tokoh tafsir ini dekat dengan kita, tahunnya ada yang masih hidup pula misalnya, itu kita merelevansikan kita dengan sosok tersebut tuh enak gitu loh. Jadi belajarnya itu lebih nyaman aja. Apalagi punya akun Facebook ya kan, di add, diajak ngobrol bisa, sangat bisa. Ya kalau beliau-beliau sudah sepuh ya sudahlah, kita nonton YouTube-nya aja atau gimana lah. Jangan nyusahin orang-orang yang tua gitu kan. Sudah orang penting, sudah sepuh pula. Jadi kita yang muda ini tahu diri lah ya. Oke, lanjut. Mata kuliah ini membuat kita merenungi kembali arti penting pengejawatahan teks keagamaan. Teks-teks keagamaan khususnya Al-Quran ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu diteoritisasikan, dibikin jembatannya agar sampai ke manusia, ke awam itu gimana? Oleh siapa ya? Oleh para pemikir itu. Maka di titik ini teori-teori yang dihasilkan oleh para tokoh ini akan semakin meneguhkan bahwa Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Al-Quran itu relevan dengan ruang dan waktu. Menarik pemikiran-pemikirannya tuh. Nah ini sedikit saya bacain ya. Dan semoga nggak keliru. Ini semester kemarin keliru di kelas lain. Yang pertama Muhammad Abduh. Nah, saya sudah tulisnya tanggal lahirnya ya. Tahun lahir dan tahun meninggalnya. Ada Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, Hussein Tobatobai, Fazlur Rahman Al-Ghazali. Nah, ini yang keliru. M. Al-Ghazali ya. Muhammad Al-Ghazali ini adalah tokoh bidang tafsir ya. Bukan Abu Hamid Al-Ghazali yang sufi itu, yang pengarang Ihya Ulumuddin itu bukan. Beda ya. Muhammad Al-Ghazali ini usianya ya baru kelahiran tahun 1917, baru meninggal tahun 96 kemarin. Bukan kemarin sih, 25 tahun yang lalu. Bukan yang Sufi Al-Ghazali itu bukan. Bukan yang karang Ihya Ulumuddin, bukan. Tahaftul Falasifah bukan. Itu orang lain ya. Tolong jangan keliru. Ya, kalau diskusi sama temennya sekelompok dipikir ini luput kemarin soalnya di semester kemarin sama kelas lain tuh. Pusing saya. Mau dinilai 0 ya sudah bekerja. Mau dianggap bekerja kok ya salah gitu loh. Sudah saya kasih tahunnya padahal. Tahun ini kan enggak Abu Hamid Ghazali tahun berapa lahirnya? 1000-an kok. 10 berapa itu kok. Tahun lahir dan meninggalnya itu. Jadi tolonglah jangan apa ya. Jadi mahasiswa jangan kayak kelihatan clueless gitu loh. Sudah punya HP, sudah punya pengetahuan. Jadi tolong itu dilakukan itu proses pengetahuannya. Selanjutnya ada Muhammad Abid Al-Jabiri, Hasan Hanafi, Quraish Shihab, ada Abdullah Said, profesor di University of Melbourne. Terus ada Fakhruddin Abdul Qadir, doktor di bidang tafsir, IAIN Cirebon kalau nggak salah. Itu masih hidup beliau. Nah ini tokoh-tokoh yang menurut saya menarik, relevan. Dibanding Nyuwun Sewu ya kita memperkenalkan tokoh-tokoh klasik gitu kan. Itu pusing, dengernya tuh pusing. Itu nantilah yang belajar itu anak-anak ini aja, anak-anak IAT aja ya. Oke, saya kira begitu. Waktunya sudah panjang sekali. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua. Diskusi